Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, bahagia bersama keluarga. Apa kabar kawan-kawan pekerja di seluruh Indonesia? Semoga semuanya selalu diberikan kelancaran, keselamatan dalam menjalankan aktivitasnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin mencoba mengulas tentang peraturan kerja bersama atau PKB pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Karena memang setelah ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak terjadi kerisauan, kegalauan yang dirasakan oleh kawan-kawan pekerja, di mana memang banyak perusahaan yang telah mencoba untuk menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja ini di perusahaan masing-masing. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak sekali hal-hal yang merugikan para pekerja. Tentunya hal yang sangat wajar ketika ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini membuat kegelisahan bagi pekerja itu sendiri. Nah, terkait tentang hal ini, lantas bagaimana sebenarnya ketika sebuah perusahaan telah mempunyai PKB? Apakah perusahaan bisa serta-merta langsung menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Seperti yang kita ketahui, kalau kita membaca tentang Undang-Undang Cipta Kerja, itu tidak ada pasal atau tidak ada aturan-aturan yang membatalkan Undang-Undang 13 tahun 2003. Di situ tidak ada sama sekali pasal-pasal yang mencantumkan bahwa di saat Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan, kemudian lantas membatalkan Undang-Undang 13 tahun 2003. Ternyata nggak ada. Artinya teman-teman yang telah mempunyai PKB itu sesungguhnya perusahaan tidak bisa serta-merta langsung menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja ini di perusahaan. Kenapa? Bahwa PKB telah jelas diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, di mana di pasal 116 itu jelas dikatakan bahwa ketika perusahaan yang telah ada serikat pekerjanya itu wajib membuat perjanjian kerja bersama atau wajib membuat PKB. Nah, ketika perusahaan yang ada serikat pekerja yang telah mempunyai PKB, maka PKB itu menjadi hukum tertinggi di dalam perusahaan tersebut yang wajib dijalankan oleh kedua belah pihak, termasuk juga para pengusaha atau pengusahanya. Dan di sini pengusaha tidak boleh sepihak dalam menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja di saat perusahaan telah mempunyai PKB. Undang-Undang Cipta Kerja ini maupun undang-undang yang lain mungkin itu bisa diterapkan oleh perusahaan yang memang dia belum mempunyai PKB atau dia sudah mempunyai peraturan perusahaan tersendiri. Memang kalau untuk peraturan perusahaan, pengusaha lah yang wajib membuatnya. Dan pengusaha perusahaan yang telah mempunyai PKB itu tidak bisa menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja ini, karena PKB itu adalah kesepakatan bersama yang dilakukan antara pihak pengusaha dan perwakilan pekerja melalui serikat pekerjanya, dan itu adalah kesepakatan tertinggi, artinya menjadi hukum tertinggi. Sekali lagi perlu diingat bahwa PKB adalah hukum tertinggi di sebuah perusahaan yang telah ada serikat pekerjanya. Artinya pengusaha tidak bisa menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja di perusahaannya kalau masih ada PKB dan belum ada kesepakatan mengenai pencabutan PKB tersebut oleh kedua belah pihak. Sekali lagi ini bisa menjadi gambaran bagi kawan-kawan semua yang telah mempunyai PKB bahwa perusahaan
tidak bisa serta-merta langsung menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja, dan memang tidak bisa karena telah mempunyai PKB, karena memang di Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur tentang pembatalan Undang-Undang 13. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah gambaran kita bersama tentang bagaimana kita untuk terus mempertahankan PKB yang sudah ada, yang telah ada di perusahaan masing-masing. Dan yang jelas Undang-Undang Cipta Kerja ini maupun undang-undang yang lain bisa diterapkan manakala perusahaan tersebut belum mempunyai aturan sama sekali yang menyangkut tentang hak dan kewajiban masing-masing kedua belah pihak. Namun bagi perusahaan yang telah ada serikat pekerjanya dan telah mempunyai PKB, itu tidak bisa langsung menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi untuk pengusaha atau perusahaan yang telah ada PKB-nya, hormatilah PKB tersebut karena telah diatur jelas dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 dan di Permenaker nomor 16 tahun 2011 mengatur jelas tentang PKB. Dan PKB ini menjadi salah satu hukum tertinggi yang ada di dalam perusahaan manakala memang perusahaan tersebut telah ada serikat pekerjanya. Dan karena PKB ini menjadi salah satu menjadi dalam hukum perjanjian, di mana hukum perjanjian ini juga diatur di hukum perdata, yaitu di pasal 1338 kalau nggak salah, itu jelas diatur bahwa sebuah perjanjian di saat tidak ada pembatalan dari kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut tetap berlaku dan tetap harus dijalankan oleh kedua belah pihak. Perjanjian tersebut hanya bisa batal manakala telah ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk membatalkan perjanjian-perjanjian tersebut. Dan selama perjanjian tersebut tidak ada kesepakatan pembatalan dari kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut tetap berlaku. Dan apabila dalam pasal-pasal perjanjian tersebut nilainya lebih baik dari undang-undang, itulah hal yang memang diharapkan dalam sebuah perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Namun bila mana pasal-pasal dalam perjanjian tersebut pasalnya itu bertentangan dengan perundang-undangan, kemudian norma-norma kemanusiaan, kesusilaan, dan yang lainnya, itu gugur demi hukum, baru undang-undanglah yang berlaku. Namun apabila isi perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu nilainya lebih baik dari undang-undang, itulah yang diharapkan dalam sebuah hasil perjanjian. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sebagai gambaran kita semuanya bahwa pengusaha yang telah mempunyai PKB tidak bisa langsung menjalankan Undang-Undang Cipta Kerja di tempat kerjanya atau di perusahaannya, karena masih mempunyai PKB, dan PKB ini adalah perjanjian atau hukum tertinggi di sebuah perusahaan karena dilakukan oleh pihak pengusaha dan perwakilan kerja melalui serikat pekerja, dan ini harus dihormati oleh keduanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran kita bersama untuk tetap memperjuangkan kepentingan kita bersama, kepentingan para pekerja dan masa depan industri. Hormati aturan-aturan yang telah disepakati bersama dan jalankan keduanya dengan keseriusan dan saling percaya. Sehat semuanya. Semoga pandemi ini cepat berakhir, dunia industri kembali pulih seperti sedia kala, dan kita bisa tenang kembali dalam melakukan pekerjaan kita. Tetap semangat, sejahteralah kaum buruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.